Halo, assalamualaikum mams dan teman-teman semua. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar mams dan teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini kegiatan aku di pagi hari. Sekarang aku lagi beres-beres kamar anak perempuan aku, Tevia. Sebenarnya setiap bangun tidur dia tuh selalu beresin tempat tidurnya sendiri. Cuman ini aku mau ganti spraynya karena dia itu nggak tahu jadwal ganti spray gitu ya. Jadi memang harus emaknya yang ngeh gitu ya kapan ini harus diganti. Dan ini kira-kira udah 2 minggu lebih kayaknya deh ini belum ganti spray. Jadi ini aku mau ganti aja karena udah kelihatan kotor dan ngeres gitu ya. Nah, ini ada cerita sedikit mengenai kamar ini. Jadi kira-kira 3 tahun yang lalu aku bikin nuansa kamar ini tuh jadi nuansa pink gitu ya, sesuai dengan warna kesukaan aku. Dan itu juga sudah persetujuan dari anak aku, Tevia gitu ya. Nah, tapi dia waktu itu kan umurnya itu masih sekitar 10-11 tahun gitu. Jadi dulu tuh dia tuh masih kecil dan masih manut gitu ya sama kemauan emaknya. Nah, sekarang ini dia umurnya udah 14 tahun. Jadi dia udah ingin menentukan kamarnya sendiri gitu ya. Dia pengen kamar itu di makeover jadi nuansa natural atau warna coklat atau krem putih gitu. Ya mungkin kalau sekarang model yang sedang kekinian banget yaitu model Korean style. Jadi nuansanya itu natural kayak warna-warna coklat, krem putih atau motif kayu-kayuan. Tapi yang namanya makeover total itu pasti butuh biaya yang gak sedikit gitu ya. Dan selain biaya kita juga butuh kesiapan waktu dan juga mood gitu yang penting itu ya. Nah, jadi sampai sekarang ini aku belum bisa memenuhi keinginan anak aku. Insya Allah kalau ada rezeki aku akan mipil-mipil atau nyicil gitu ya, beli perintilan-perintilan yang sesuai dengan keinginan anak aku, seperti misalnya spray yang warna krem atau gorden yang warna coklat gitu ya. Jadi nanti aku ngumpulin dulu perintilan-perintilannya sedikit-sedikit dan pelan-pelan aja gitu ya, disesuaikan dengan dana yang ada. Jadi enggak maksain makeover sekalian gitu ya. Nah, balik lagi ke video. Ini aku lagi pasang sarung bantal guling. Dan tiap pasang spray seperti ini aku tuh paling gak suka bagian yang masukin bantal guling ke sarungnya itu. Soalnya seret gitu ya. Kadang-kadang aku tuh suka lama gitu kalau masukin bantal guling ke sarungnya. Jadi lubang sarung gulingnya itu memang kekecilan ya teman-teman. Karena pada awalnya aku sendiri yang salah gitu ya, ngiket si tali tali sarungnya itu kekecilan gitu ya. Jadi lubangnya itu ikut kekecilan gitu. Nah, ini juga aku lagi atur-atur posisi bantalnya supaya lebih enak dilihat aja. Ya udahlah, akhirnya aku atur posisi seperti ini. Nah, sekarang ini aku mau beres-beres di bagian meja belajarnya. Ini jangan salfok sama meja belajar yang udah nggak enak dilihat ya teman-teman. Jadi memang meja belajar ini tuh udah lama banget dan ada bagian-bagian yang udah rusak, seperti gagang lacinya itu udah lepas gitu ya. Terus ada juga bagian bawahnya yang udah agak rapuh gitu. Nah, sebenarnya anakku juga udah request gitu ya untuk beli meja belajar yang baru. Tapi kan ini kamarnya itu mau sekalian di makeover. Jadi aku bilang nanti aja belinya kalau misalnya kamarnya udah di makeover. Jadi mejanya itu menyesuaikan dari penampakan atau kondisi si kamarnya. Soalnya kalau beli sekarang takutnya model mejanya itu nggak sesuai dengan kamar yang setelah di makeover nanti, entah warnanya ataupun ukurannya kekecilan atau kebesaran gitu ya. Ya pokoknya insya Allah kalau ada rezekinya aku ingin makeover kamar ini sesuai dengan keinginan anak aku supaya dia lebih semangat belajar. Nah, beberes kamar anak cewekku sudah selesai. Lanjut sekarang aku mau sapu-sapu di bagian taman kecil ini seperti biasa. Nah, itu aku sudah nyuci baju ya teman-teman. Ini sambil nunggu si bajunya cucian bajunya selesai. Jadi aku mau sapu-sapu si daun-daun kering ini dulu. Nah, sekarang di sini tuh sedang musim hujan ya teman-teman. Jadi dalam seminggu itu bisa turun hujannya 5-4 kali gitu ya.
Sebenarnya aku udah nggak betah gitu ya lihat batu-batu koral ini. Ini tuh warnanya itu udah buluk gitu ya, terutama yang putih itu udah kelihatan banget buluk-buluknya. Cuman ya aku nunggu musim hujan lewat dulu supaya nggak percuma gitu ya, nanti setelah capek-capek nyuci udah kinclong pastinya bakalan cepet kotor lagi kalau musim hujan. Jadinya udahlah aku nunggu sampai si musim hujannya itu lewat dulu. Nah sekarang ini cucian baju aku sudah selesai, jadi ini aku angkat dulu dari mesin cuci dan ini aku masukkan ke ember untuk aku jemur di atas. Beres jemur-menjemur baju, ini langsung aku menuju ke dapur dan cek isi kulkas. Dan abaikan ya teman-teman isi kulkas aku yang berantakan karena memang aku belum beresin dan itu isinya tuh udah super duper random. Nah jadi hari ini abang sayur yang aku tunggu-tunggu itu nggak lewat, nggak tahu kenapa. Jadi ya udah ini aku mau masak yang ada di kulkas aja seadanya. Alhamdulillah ini masih ada stok untuk bikin sayur sop. Terus juga ini masih ada kentangnya. Ya udah deh aku hari ini mau masak sop aja. Nah terus tadi aku juga cek lauk pauk di freezer, itu cuman ada frozen food ya teman-teman, jadi nggak ada stok lauk pauk. Ya udahlah hari ini aku mau masak yang instan aja untuk lauk pauknya. Nah ini aku masak itu pakai wajan legend yang udah butut dan juga pancinya juga sama ya udah butut ya teman-teman. Tapi rasanya tuh memang nyaman banget gitu ya teman-teman, masak di wajan legend dan panci yang udah jelek atau udah butut seperti ini, panci yang model jadul kayak gini. Rasanya itu bebas ya, nggak perlu was-was kalau bagian pantat si wajan atau pancinya itu jadi gosong. Jadi apinya mau kita besarin seberapapun ya bebas-bebas aja gitu ya. Nah lain halnya kalau kita masak pakai panci atau wajan yang cantik-cantik yang warna pink gitu ya, jadi ada rasa was-was atau agak-agak deg-degan gitu ya kalau apinya itu kegedean, jadi takut gosong gitu bagian pantatnya. Nah jadi kali ini aku masaknya itu nggak ada estetiknya gitu ya. Pokoknya aku ini masakan itu lagi keburu-buru banget, jadi aku butuh api yang besar gitu ya supaya masakannya itu cepat matang. Karena ini aku tuh udah kesiangan banget gitu ya, karena tadi nunggu si abang sayur yang lewat itu nggak lewat-lewat, jadi aku tuh keenakan gitu masak itu nanti-nanti aja. Dan ternyata ini tuh udah mau masuk ke jam makan siang. Dan yang paling penting untuk pak suami itu asalkan ada sambal dan sayuran gitu, nah itu tuh udah cukup banget lah gitu ya. Walaupun gak ada lauknya juga suamiku tuh sih nggak apa-apa, yang penting ada sayuran gitu. Nah ini nyambelnya udah selesai dan untungnya itu masih ada jeruk limau ya teman-teman, jadi sedep gitu ya kalau pakai jeruk limau. Nah terus ini aku lanjut buat lauk yang instan, yang super duper instan. Ini aku pakai telur ayam kampung dan aku mau goreng kornet aja. Nah untuk goreng kornet ini sekarang aku mau pakai wajan yang pink gitu ya, tapi ini pun wajan yang udah sering aku pakai. Dan saking seringnya karena aku suka, jadi bagian belakang pantatnya itu udah gosong gitu ya. Dan itu tuh udah nggak ketolong lagi, aku coba pakai apapun tetap aja gosong gitu, nggak bisa ketolong. Jadi aku pakai wajan ini tuh udah feel free gitu ya, udah nggak ada perasaan deg-degan lagi, udah bebas gitu ya, mau apinya digedein, pokoknya sesuka hati aku gitu. Karena nggak takut si wajan itu rusak karena gosong gitu ya, karena memang wajan itu udah rusak gitu, udah gosong gitu pantatnya ya. Dan ini masakannya sudah selesai, alhamdulillah. Lumayan lah, ada sayur sop, goreng kornet, dan juga yang penting tuh nyambel gitu ya. Juga nggak lupa ada kerupuk. Nah itu aja yang paling penting, makanan apapun nikmat kalau ada kerupuk dan sambal. Oke deh teman-teman, sekian dulu video aku kali ini, sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.